Hello, Quickie Question sama Sisil. Hari ini kita bahasin soal skenario sebelum pernikahan. Oke, kalau misalnya kita ngomongin pernikahan, ini banyak ya sekarang yang udah nikah muda, terus mungkin baru kenal berapa bulan terus udah nikah, which to me is very okay. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin skenario ketika nanti pernikahan, lo harus punya kayak vision gitu. Lo harus punya penglihatan, oke, kira-kira ketika gue nikah dan tinggal bareng ini bakal kayak gimana ya. So, penting banget sebelum lo menikah, yang pertama harus lo lakukan adalah talk about your beliefs and values. Jadi mulai dari agama kalian, mulai dari ngomongin soal ritual, mulai dari ngomongin soal politik, atau kayak dinamika keluarga. Ritual tuh bukan yang kayak gimana-gimana ya, maksudnya ritual tuh kayak misalnya mungkin ketika pagi-pagi lo ngapain, atau misalnya dulu ketika sama keluarga kalau liburan tuh ngapain sih, atau kalau misalnya ada hari-hari perayaan gitu lo kayak gimana, kayak gitu maksudnya ya. Soalnya nih ya, kadang biarpun lo satu agama juga, itu tetap namanya perbedaan tuh tetap ada ya nggak? Kalau misalnya perbedaan pendapat kayak gitu, itu pasti ada gitu. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya lo bisa menghormati perbedaan-perbedaan itu, dan akhirnya ketika ada konflik yang muncul dari perbedaan itu gimana lo cara handle-nya. Yang penting tuh sebenarnya di situ sih. Jadi keep that in mind, and then sebelum lo menikah lo harus talk about money, career, kids. Masalah duit ini masalah yang sensitif banget. Bahkan ketika orang-orang ini biasanya udah menikah, itu finansial itu bisa jadi stres sendiri gitu. Jadi penting banget sebelum lo nikah lo harus ngomongin realitanya gini loh. Ketika kita nikah, duit tuh kayak gini, anak tuh kayak gini, karir tuh nanti kayak gimana gitu. Jadi lo harus punya conversation kayak gitu dulu sebelum nikah gitu. And then next, kalau misalnya lo belum kenal nih sama circle terdekatnya dia atau teman-temannya dia, mungkin ini adalah waktu yang terbaik untuk lo bisa tahu circle-nya dia kayak gimana. Supaya apa? Lo tahu kira-kira pergaulan dia kayak gimana, terus kira-kira teman-temannya kayak gimana, kayak gitu. And then next, mungkin ini rada ekstrim ya, tapi cobalah untuk tinggal berdua. Mungkin bagi beberapa orang, iya ini saran dari gue emang rada ekstrim, kesannya kayak kumpul kebo gitu ya. Enggak, tapi yang paling gampang adalah kalian kalau misalnya pergi traveling, itu yang paling gampang sih. Jadi biar pertama nih kalian bisa tahu orang ini tuh kayak gimana ketika lagi tinggal bareng gitu. Terus kalian juga jadi bisa tahu ketika traveling itu kan ada planningnya dulu. Nah kira-kira kalau ada konflik, ada planning, ada permasalahan tetek bengek kecil-kecil kayak gitu ketika traveling, itu lo tahan nggak sama orang kayak gitu. So that's really important to know one person gitu ya. Jadi ya udah pikirin ya baik-baik sebelum kalian nikah, and good luck.